9,6 FM Radio Alwarga, sahabat untuk semua. Kita akhirnya bersama dan tentu saja dalam program yang seperti biasa sepekan kita hadir dengan talk show inovasi yaitu Cari Mas Resan. Nah, pada kesempatan hari ini sahabat Almarkas, kita akan membahas terkait dengan inovasi di salah satu puskesmas di Kota Makassar. Dengan inovasi si gadis atau siswa dan tenaga pendidik sehat. Dan telah hadir di sini ada rekan saya mau panggilnya rekan aja deh biar lebih akrab. Ada Pak Dirman Nisman Mungkasa yang telah hadir bersama dengan kami di sini selaku Kepala Badan Riset Daerah ya dan Inovasi Kota Makassar. Assalamualaikum Pak Dirman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Juga ada Ibu Suryanti SKM MKes. Ini juga dari bukan dari Brida ya, tapi dia merupakan PJ UKM Puskesmas Balaparang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Iya, apa kabar Bu Suryanti? Baik, alhamdulillah. Baik, iya Bu. Ini kita berbicara soal inovasi. Pak Dirman, Ya. pekan kemarin juga kita berbicara inovasi soal kesehatan Pak ya. Puskesmas. Kesehatan gigi kalau tidak salah. Iya, kesehatan Dokter gigi. gigi kemarin. Dokter gigi. Nah, pada kesempatan hari ini yaitu tentang si gadis, Pak. Ya, Tentang si gadis. menarik ya si Nah, gadis. si gadis ya, tertarik karena dari apa ya? Dari akronimnya si gadis. Ini orang akan bertanya, apa sih si gadis ya? Dan si gadis ini terkait dengan siswa dan tenaga pendidik sehat. Silakan Ibu bisa dijelaskan dulu kepada pendengar kami dan juga yang saat ini tengah menonton di channel YouTube kami terkait dengan inovasi dari Puskesmas Balaparang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Suryanti, inovator dari Puskesmas Balaparang yang biasa dipanggil Anti. Jadi memang agak unik ini ya si Ya. gadis karena seperti dijelaskan tadi bahwa si gadis itu memang akronimnya harus dijaga. Iya, jadi Ya. kalau misalnya si gadis ini sudah rusak dalam arti yang keperawanannya sudah ya, artinya kita tidak bisa lagi untuk kembali ke semula. Begitu juga dengan kesehatan. Jadi kenapa yang melatar belakangi kami mengambil ini karena kami tahu bahwa siswa atau tenaga pendidik yang ada di wilayah kerja kami itu adalah aset. Oh, aset. Nah, salah satunya siswa itu adalah aset bangsa. Begitu juga dengan guru-guru. Tanpa guru kita tidak ada apa-apanya. Nah, kalau misalnya siswa ini terganggu kesehatannya, begitu juga dengan tenaga pendidik, otomatis proses belajar mengajar di sekolah itu tidak akan berjalan dengan baik. Nah, kenapa kami mengambil ini? Karena pernah kami melakukan suatu pertemuan dengan mereka dan tiba-tiba ada tenaga pendidik yang pingsan. Nah, setelah dilakukan screening, ternyata guru tersebut atau tenaga pendidik ini ternyata dia riwayat hipertensi dan dia tidak tahu karena dia tidak ada gejala. Jadi itu yang ini Bu, dari segi kesehatannya itu yang yang sulit dibahasakan itu apabila seseorang yang sudah menderita sebenarnya penyakit tidak menular dan dia tidak mengetahui, tidak ada gejala, ini yang bahaya. Nah, makanya kami mengambil inisiatif bagaimana caranya supaya semua tenaga pendidik ini bisa terkontrol kesehatannya di wilayah kerja kami. Akhirnya bersama dengan lintas sektor dan para pengambil kebijakan yang ada wilayah kerja kami, Puskesmas Balaparang itu mengambil suatu inovatif atau berencana untuk membuat inovasi ini agar semua guru-guru yang ada di wilayah kerja kami itu kesehatannya bisa kami pantau. Jadi kegiatannya itu kami lakukan setiap bulan. Iya, jadi kami lakukan setiap bulan. Begitu juga dengan siswa. Kalau siswa di sini yang melatar belakangnya itu tingginya prevalensi angka merokok. Kita tahu bahwa faktor risiko dari penyakit tidak menular itu salah satunya adalah rokok. Nah, ini kenapa sampai kami mengambil ini karena kita tahu bahwa rokok itu sangat mengganggu. Rokok ada yang namanya perokok pasif dan ada namanya perokok aktif. Ya. Perokok pasif ini yang harus kita jaga, Mbak. Karena biasanya
dia tidak merokok, tetapi menderita penyakit tidak menular. Karena apa? Asap rokok dari teman-temannya itu yang mengganggu. Nah, akhirnya, biasanya ini kami lakukan dengan pengecekan kadar CO di dalam paru-paru dari siswa tersebut. Jadi setiap bulan itu kami lakukan pengecekan kadar CO di dalam paru-paru siswa, terutama siswa yang baru, ya. Misalnya ini baru-baru kan penerimaan siswa lagi. Nah, itu kami kontrol lagi, Mbak. Dan ada beberapa dari 324 siswa yang ada di wilayah kerja kami, ada 98 siswa itu melebihi ambang batas dari yang normalnya untuk kadar CO-nya. Jadi ada kadar CO, kalau kadar CO di dalam paru-paru itu yang normalnya hanya dia 4 ppm. Tetapi dari 98 siswa ini sampai ada yang 14 ppm. Nah, ini setelah kami lakukan penelusuran, ternyata kami lakukan penelusuran bahwa kami melakukan wawancara dengan orang tua siswa. Dan orang tua siswanya orang tua itu tidak tahu. Iya, kalau anaknya ini perokok ternyata. Dan sudah ada beberapa memang, Mbak, sudah perokok berat. Nah, itu mulai dari umur belasan tahun. Iya, bahkan ada yang umur 10 tahun udah merokok. Nah, itu. Dan uniknya lagi di wilayah kerja saya itu adalah rata-rata sekolah swasta. Iya, harusnya kan sekolah swasta itu lebih dibanding dengan negeri ya. Biasanya kan kalau negeri dengan swasta itu lebih swastanya lebih menonjol, banyak aturan yang aturannya lagi lebih ketat. Ternyata mereka lolos. Jadi tidak terkontrol oleh guru-gurunya. Dan setelah kami melakukan kembali penyelidikan di lapangan, penyebab dari itu adalah pengaruh dari lingkungan mereka. Ya, Mbak, karena di wilayah kerja kami itu termasuk wilayah kerja padat penduduk. Iya, padat penduduk menengah ke atas lah. Iya, menengah ke atas. Jadinya kami melakukan ini bagaimana caranya membuat terobosan-terobosan sampai semua siswa ini bisa kami kontrol. Dan dari 98 siswa ini alhamdulillah di tahun, karena ini si gadis kami lakukan sejak tahun 2018, dan alhamdulillah dari 98 siswa yang melebihi ambang batas dari kadar CO itu sudah alhamdulillah sisa 54 siswa. 54 siswa. Iya, dan itu kami melakukan screening mulai dari kelas 1. Jadi kelas 1 SMP kebetulan ada beberapa siswa memang yang tidak keluar dari wilayah kerja kami. Jadi tetap mereka di wilayah kerja kami. Ya, jadi itu yang kami tidak lepas. Jadi kami kontrol terus. Nah, itu dari siswa, kemudian dari guru-guru. Dari guru-guru itu dari 149 guru, dari 149 guru ada 32 guru itu yang sudah divonis menderita penyakit tidak menular. Salah satunya itu adalah menderita diabetes. Mbak. Jadi penyakit tidak menular, kita tahu bahwa penyakit tidak menular untuk Indonesia itu adalah pembunuh nomor 3. Diabetes, ya. Iya, diabetes dengan hipertensi. Nah, ini yang kami sayangkan. Kalau misalnya tidak terkontrol, apalah jadinya. Iya, karena guru-guru ini aset ini, Mbak. Guru-guru aset. Jadi kalau misalnya kami tidak kontrol, bagaimana caranya mereka meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya mereka atau di tempatnya mereka kalau ternyata mereka menderita penyakit tidak menular. Seperti itu. Iya, tapi dengan adanya itu alhamdulillah sudah terkontrol, Mbak. Jadi kami upayakan yang memang sudah menderita, itu kami upayakan kontrol, kemudian yang sehat kami upayakan tidak sampai ke level itu. Jadi karena kan di sini kami lakukan edukasi, karena namanya orang Indonesia itu gaya hidupnya itu, Mbak. Jadi mulai dari pengaruh pola hidup, pola makan itu semua. Jadi kami tekankan dari situ edukasi supaya tidak sampai yang sehat itu menjurus ke penyakit tidak menular itu. Jangan sampai dari 43 orang ini jangan sampai bertambah nilainya. Iya. Ya, Pak Kaban, kita dengar tadi begitu banyak yang sudah proses yang dilakukan oleh Ibu Suryanti, Ibu Yanti
terkait dengan program inovasinya yaitu Si Gadis, Siswa dan Tenaga Pendidik Sehat. Ini sasarannya kepada siswa dan tenaga pendidik, Pak. Kalau kemarin kan, pekan kemarin itu kepada masyarakat ya, secara menyeluruh kepada masyarakat, Pak, sasarannya. Ini perhatiannya kepada sekolah. Khusus sekolah. Menarik juga sebenarnya Pak Kaban, karena jarang-jarang Pak. Menariknya ini adalah ini sebenarnya bukan sesuatu kewajiban buat tenaga kesehatan. Ya kan, pendidik gitu kan. Nah, jadi perhatiannya Ibu Anti ini ke pendidikan itu kan berarti hal yang sesuatu yang harus dia usahakan, dia perhatikan betul memang gitu, karena bukan tupoksinya gitu ya, bukan tidak ada keharusan dia untuk melakukan pengecekan terhadap pendidikan baik guru dan murid ya, gitu, itu karena dia concern terhadap proses pendidikan. Nah, ini menarik sebenarnya. Nah, inilah pentingnya seorang inovator bisa melihat sisi-sisi lain dari pekerjaannya gitu, menyelesaikan gitu kan, ya menarik sebenarnya. Gitu. Walaupun kalau secara umum kan bisa ketangkep ya, tapi kalau dengan fokusnya itu kan bisa lebih terjaga. Ya. Cuman memang yang perlu saya tanyakan, ini budgetnya dari mana, anggarannya bagaimana Bu? Iya, mensinkronkan dengan program Ibu dengan jalannya inovasi ini. Silakan Bu Yanti. Baik, terima kasih. Jadi kalau dari segi pendanaan untuk di puskesmas itu kita ada dana BOK, Mbak. Jadi dana BOK BOK itu jadi kita ada transport. Jadi transport dalam melakukan deteksi dini di masyarakat. Berarti turun langsung ke lapangan ya. Dalam hal ini dia secara garis besar. Cuma tanda kutip kami memang mengkhususkan karena melihat dari latar belakang tadi itu, ini kami mengkhususkan untuk di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan kami kunci di situ. Ya, jadi setiap tahun memang kita ada namanya rencana usulan kegiatan yang dilakukan setiap awal tahun. Nah, itu saya sebagai penanggung jawab inovator di puskesmas itu memang sudah mengusulkan APBD ya? Bukan Pak, ini DAK. Jadi dari Kementerian Kesehatan. Langsung ya. Dari BOK. Jadi kita ada BOK. Jadi kami memang melakukan rencana usulan kegiatan setiap tahun untuk mendanai, tapi itu dari transport saja Mbak. Kalau untuk screeningnya itu kami melakukan pemeriksaan gula darah, kemudian pemeriksaan kolesterol, pemeriksaan asam urat, kemudian ada tensi, kemudian pemeriksaan lingkar perut untuk obesitasnya mereka, ya. Karena dari walaupun misalnya bukan secara langsung ya, misalnya tadi itu kan itu tindakan langsung untuk pemeriksaan gula darah, tetapi dari hanya melakukan pemeriksaan lingkar perut itu bisa ditahu Mbak bahwa orang ini beresiko karena bisa dilihat dari obesitasnya. Iya, jadi kalau misalnya kita melakukan pengukuran berat badan, pengukuran lingkar perut, kalau perempuan itu kalau sudah di atas 80 itu sudah beresiko. Jadi dia ada batasnya, ada normalnya. Terus kalau laki-laki itu 90. Nah, ini yang kami gali. Ini yang kami gali kenapa sampai melewati batas normal. Ambang batas. Iya, dan betul dari beberapa memang yang kami periksa itu memang pola makannya yang tidak terkontrol. Ini lingkar 90 yang lingkar. Iya. Pak Kaban langsung mau mengukur nih. Iya, karena maksudnya lewat itu saja itu Kak. Jadi lewat pengukuran lingkar perut saja itu kita bisa melakukan screening deteksi dini. Jadi namanya deteksi dini. Itu ada ini Bu ya. Apakah pengaruh ke usia? Kan biasanya kan ada faktor dari usia. Kita kan bisa mendeteksi nih usia segini dari usia belasan sampai segini kan lingkaran perutnya seperti ini. Dari usia begini kan ada istilahnya ada apa ya? Kategorinya. Iya, kategori gitu Bu. Kalau untuk ini Mbak, untuk screening untuk penyakit tidak menular tidak ada. Tidak ada. Jadi batas usia untuk melakukan itu adalah 15 tahun sampai 59 tahun. Jadi dia adalah usia produktif. Jadi penyakit tidak menular itu tidak memandang usia. Usia ya. Iya. Ya Bu, ini awal terciptanya sebenarnya inisiasi ini dari mana? Apalagi kan kalau lihat
kalau tadi dengar kata Bu Yanti bahwa lokasi Ibu ini Balaparang kan kita tahu nih wilayah puskesmasnya dan sekolah-sekolah yang disasar itu kan rata-rata sekolah swasta itu. Ini kenapa tiba-tiba muncul Pak? Kan baru kita ketahui nih kenapa tiba-tiba inisiasi ini bisa digerakkan dan pastinya juga butuh support system Bu. Silahkan. Baik, terima kasih. Jadi awalnya itu Mbak, kami ada sebelum ini ya, sebelum si gadis itu kami ada inovasi lagi, namanya seatap kokoh. Seatap kokoh itu sehat tanpa asap rokok di sekolah. Jadi dia terintegrasi. Kenapa sampai lahir itu? Karena pada saat kami melakukan kunjungan masih ada beberapa guru yang merokok di dalam lingkungan sekolah. Kan wilayah sekolah wilayah bebas asap rokok. Iya, itu sudah ada di Perwali. Perwali nomor 4 tahun 2023 bahwa sekolah itu adalah salah satu kawasan tanpa rokok. Dan ini kami mendapati, dan ini kenyataan Mbak. Masuk masjid. Di salah satu sekolah, tidak usah kami sebut, kami mendapatkan ada guru yang merokok. Akhirnya kami berinisiatif bincang-bincang dengan para kepala sekolah bahwa kami ada inovasi. Jadi inovasi itu 20 meter dari sekolah sudah tidak ada lagi yang namanya asap rokok. Tidak ada lagi namanya pembelian, tidak ada stiker, itu tidak ada. Nah, setelah itu ternyata masih tinggi prevalensi untuk perokok, namanya perokok pemula, pemula ya, itu masih tinggi di Kota Makassar ya. Kota Makassar itu masih tinggi. Dan setelah kami melakukan penelusuran termasuk di wilayah kerja kami itu masih tinggi. Kita kan ada PISPK Mbak. PISPK itu memang kegiatan yang ada di puskesmas. Nah, setelah dilakukan intervensi lanjut dari PISPK itu memang prevalensi merokok di wilayah kerja kami itu agak tinggi. Dan setelah dilihat usianya itu rata-rata usia itu 15 tahun ke atas. Iya, akhirnya kami rapat dengan teman-teman tim di puskesmas, bagaimana kalau misalnya kita kolaborasi ini antara seatap kokoh dengan satu lagi, tetapi dalam hal ini kami juga menginginkan supaya para guru itu termasuk untuk sasaran dari inovasi kami nanti. Akhirnya kami melakukan ini, diskusi dengan tim, maka lahirlah si gadis. Kenapa jadi si gadis itu awalnya memang dari akurnya itu Mbak, bahwa si gadis itu dia harus dijaga. Iya, harus dijaga. Kapan dia rusak, nah itu susah untuk dikembalikan. Begitu juga dengan penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular kalau sudah divonis bahwa seseorang sudah menderita, misalnya dia diabetes, itu susah Mbak untuk sembuh. Karena tidak mungkin manusia tidak makan. Bu, saya tertarik ini Pak Nirman, saya juga tertarik soal ketika menyasar sekolah-sekolah. Ini kan bukannya tidak gampang-gampang sih, tetapi kan kadang-kadang pihak sekolah ini kan pihak sekolah akan mengatakan bahwa apakah ini harus wajib gitu. Biasanya kan ada penolakan secara halus. Nah, proses pendekatan Bu ke sekolah itu seperti apa ya dilakukan oleh tim Ibu nih turun ke sekolah? 1 bulan Bu ya, berapa sekolah? Jadi kami di wilayah kerja kami itu ada triwulan. Jadi setiap triwulan kita ada namanya lintas sektor. Lintas sektor itu mengundang semua mitra-mitra yang ada di wilayah kerja kami. Salah satunya adalah para kepala sekolah. Jadi berarti ada pertemuan ya? Maka setelah kita melakukan pertemuan namanya lintas sektor, dan lintas sektor itu juga memang ada didanai di BOK. Iya, didanai di BOK, dan jadi kami undang mereka untuk membicarakan itu. Akhirnya mereka sepakat kami melakukan itu Mbak. Jadi ada MOU. Jadi kita ada MOU dengan dengan semua sekolah yang ada di wilayah kerja kami. Di dalam MOU itu
bunyinya bahwa kami memang melakukan screening dan pemantauan setiap bulan di wilayah kerja kami atau di sekolah-sekolah itu yang memang kita dan tidak ada pembeda, maksudnya semua sekolah mau pendidikan dasar, menengah, pertama dengan atas itu semua, jadi tidak ada. Kecuali ya Mbak ya, kecuali untuk TK. Tapi insya Allah tahun ini kami akan kembangkan lagi untuk guru-guru TK atau tenaga pendidik TK. Seperti itu ya. Iya. Ini kalau kita lihat Pak Nirman, 6 tingkatan SMA, SMU ya. SMA, SMU, 8 SMP, 9 SD. Ya. 9 SD. Ini menyasar semua tingkatan sekolah. Nah, ini membagi tim itu bagaimana, Bu? Kan tim yang diturunkan itu kan harusnya apalagi tidak setiap hari turunnya, mendeteksi sekolah-sekolah dari hari ke hari, dan prosesnya itu seperti apa nih, Bu? Ya pasti saya pun penasaran, Pak Dirman sebagai kepala badan riset juga pasti ingin tahu nih. Baik, terima kasih. Jadi kami itu Mbak sudah ada jadwal memang. Jadi kita ada. Berarti pertemuan ini terjadwal dan. Iya, dan itu sudah para gurunya sudah, maksudnya para kepala sekolah sudah tahu. Jadi sebelum dilakukan MOU itu kami mengundang mereka. Maka di dalam pertemuan itu terjadilah kesepakatan bahwa setiap bulan akan dilakukan pemeriksaan. Jadi kita ada jadwal. Jadwal yang sudah disepakati oleh pimpinan saya dengan para sekolah itu. Iya, jadi setelah disepakati maka dibuatkanlah MOU, Mbak. Jadi kita ada 2 tim. Iya. 2 tim. Jadi setiap bulan itu kita ada memang sudah ada jadwalnya dari yang 15 tadi itu. Iya. Jadi jadi misalnya 1 bulan misalnya di tanggal 9. Tanggal 9 itu di yayasan. Kan kami ada yayasan. Yayasan Nahdiyat. Nah, berarti tim turun ke sana. Kemudian di tanggal 14 di Sekolah Saribuana. Kemudian di tanggal 20 di SD Cilalang. Dan itu para penerima manfaat itu semua guru-guru juga itu ada inovasinya. Oh iya, betul. Iya. Kita juga ada. Jadi mereka tahu Mbak, mereka tahu bahwa mereka tahu itu. Jadi semua sekolah yang ada di wilayah kerja saya, baik SD, SMP dan SMA yang ada inovasinya itu tahu ini inovasi si gadis. Karena mereka penerima manfaatnya. Ternyata bermanfaat Pak, penerima manfaat ada manfaatnya. Jadi di lingkungannya Balaparang itu sudah paham tentang inovasi gitu. Iya, hatam dengan inovasi. Cuman kan kadang-kadang ya orang kalau mau tes kesehatan itu kadang-kadang orang takut. Iya betul Pak. Iya. Kira-kira ada enggak awal atau dalam proses sudah berapa tahun ini? Ini dari tahun 2017 berjalan. Udah lama. Udah lama Pak. Iya. Udah lama 7 tahun udah. Nah, jadi ini kira-kira selama 7 tahun ada enggak guru yang awalnya tuh yang selalu ngeles gitu, aduh ada rapat ini atau apa akhirnya menolak mungkin. Iya, secara halus kan mungkin dia karena takut gitu karena atau siswa itu kan. Kalau guru alhamdulillah tidak ada Pak selama ini. Yang takut itu adalah siswa. Siswa takut karena mungkin takut ketahuan pokok ya. Nah, itu. Nah, ini yang kami yang takut itu sampai kami melakukan penelusuran kerjasama dengan orang tuanya. Jadi kami membangun komunikasi dengan orang tua. Jadi kami komunikasi orang tua penting itu. Jadi bagaimana caranya supaya anak ini bisa kami pantau. Karena ada beberapa siswa sih memang Mbak yang lari-lari. Nah, jadi kalau dia tahu bahwa kami datang, itu mereka tinggalkan sekolah. Nah, tapi alhamdulillah dengan kerjasama dari para orang tua, akhirnya kami dapat. Iya, karena itu ketakutannya Mbak. Karena kami tanyakan, misalnya
dapat sebatang itu dari mana? Nah, iya, iya. Berarti pada saat pemeriksaan itu biasanya ada penggeledahan tidak kan? Biasanya Ya. biasanya Pak, guru-guru kan langsung melakukan penggeledahan di tas anak-anak ini. Atau kalau tidak nanti mereka tahu ada jadwal pemeriksaan, nantilah beli di kantin gitu atau di luar gitu. Kalau ini Mbak, kalau misalnya untuk penggeledahan enggak juga sih, karena kami ada ini. Jadi dia terdeteksi di tadi itu pemeriksaan. Pemeriksaan. Jadi mereka tidak bisa mengelak, ketahuan. Nah, cuma pada saat kami melakukan tanya jawab secara mendalam, ada memang beberapa yang memang tidak merokok dan kami sudah konfirmasi ke orang tuanya, memang anak itu tidak merokok, tetapi dia berteman dengan perokok. Akhirnya kadar CO di dalam paru-parunya itu agak tinggi. Nah, ini yang kami tidak mau lepas, Mbak. Jangan sampai kami lepas, akhirnya dia jadi perokok aktif. Apa yang dilakukan Bu nih oleh pihak puskesmas ketika mendapatkan siswa-siswa ini ketika juga sudah membangun komunikasi dengan orang tua, dengan adanya ditemukan siswa yang perokok ini kan pasti ada komunikasi yang dibangun, baik itu secara intens kah atau seperti apa dengan orang tua siswa atau mungkin dari pihak sekolah? Kalau untuk ini hubungan kami itu, kalau untuk pihak sekolah itu sangat membantu Mbak, sangat membantu. Jadi kalau mereka sudah tahu bahwa misalnya dia sudah tahu bahwa oh hari ini muridnya itu masuk semua. Jadi kalaupun misalnya gini, misalnya ini hari misalnya ini hari jadwalnya mereka, tapi dia tahu bahwa ada beberapa siswa yang tidak masuk, gurunya bilang gini, bisa dimajukan dulu Bu. Kebetulan nanti hari Senin itu ada ini. Diikutkan lah di situ. Ya. Gitu. Jadi kami biar tidak mengelak ya. Sama, ada kerjasama begitu karena yang paling ini memang siswa Mbak. Kalau guru alhamdulillah ya mereka kooperatif. Yang siswa ini karena kan kita takutnya dengan orang tuanya mereka takut. Jadinya seperti itu biasanya. Cuma ini guru-guru sangat membantu. Sangat membantu. Jadi kalau misalnya ada ini dan dia tahu bahwa muridnya ini dia tahu bahwa misalnya hari ini ada pemeriksaan, kemudian guru-guru tahu bahwa pasti ini siswa tidak hadir, makanya dia lempar ke hari lain, ganti ke hari lain, dan tanpa sepengetahuan siswa. Seperti itu. Ada satu lagi Mbak, uniknya juga ini ada namanya kader, ada kader. Jadi kader ini adalah para tim dari OSIS sekolah. Oh berarti, berarti ada kolaborasi juga dengan siswa Bu ya. Jadi kita ada itu. Pak Nirwan, 2017 inovasi yang dilakukan oleh Puskesmas Balakparang dan sampai hari ini di tahun ini masih bertahan. Ini berarti komunikasi yang terbangun cukup bagus ya. Terus juga inovasinya juga pasti semakin terlihat jelas bahwa ternyata punya manfaat yang luar biasa inovasi yang dilakukan. Silakan Pak Nirwan, mungkin selama 7 tahun ini dari awal ada tidak perubahan-perubahan tambahan berdasarkan kondisi perubahan apa yang harus di-adjust dalam setiap tahunnya gitu. Oh tahun ini susahnya begini, harus di perubahan begini tahun depannya. Tantangannya apa? Ya gitu. Ya, kalau untuk deteksi dini ini yang saya bilang tadi itu memang dari tahun 2017. Tetapi itu baru sebatas guru Mbak di situ. Jadi kita dulu ada namanya gurat. Guru sehat. Iya, guru sehat. Ini tahun 2017 sampai tahun 2019. Awal masuk tahun 2020 itu kami menyasar sasaran ke siswa. Iya. Oh berarti ada tingkatan Pak ya? Mulai gadis itu mulai 2020. Itu mulai gadis di situ. Sesuai usianya Bu. 2017 itu gurat gitu. Iya itu. Jadi masih sebatas gurunya saja yang kami. Pas tahun 2020 kami kembangkan ke siswa karena itu Mbak kami lihat setiap tahun kok prevalensi merokok itu tinggi, nggak pernah turun-turun. Bagaimana caranya supaya ini kami
kami lihat data-data, karena kalau di namanya kesehatan itu alhamdulillah data-datanya lengkap. Kami pada saat kami koordinasikan dengan pemegang program PISPK, ternyata memang di wilayah kerja kami itu agak tinggi prevalensi merokoknya. Jadi kami telusuri ternyata di usia itu adalah Di usia produktif sekolah, usia sekolah. Akhirnya kami bincang-bincang dengan teman-teman tim, bagaimana caranya supaya siswa ini terselamatkan. Jadi tidak meningkat lagi ini prevalensi rokoknya ini sejak adanya itu, Mbak. Jadi pernah terjadi peningkatan. Ini kan tahun 2020 ya. Pernah terjadi peningkatan pada saat COVID. Karena pada saat COVID itu kami hanya melakukan screening bukan secara langsung. Kita hanya lewat Zoom. Oh, jadi tidak langsung dirasakan nampaknya. Di situ agak naik. 2020 sampai 2021 itu COVID ya. Jadi kami tidak melakukan, karena kan kami dilarang, Mbak. Memang ada memang edaran dari Dinas Kesehatan untuk kami tidak melakukan kunjungan ke manapun. Nah, jadi kami hanya melakukan lewat Zoom. Pada saat COVID, Ibu memunculkan ide si gadis gitu ya? Iya. Tahun 2020 itu, Pak. Iya, jadi gimana tuh? Maksudnya pemeriksaannya kan tidak dibolehkan tuh. Bagaimana caranya? Jadi begini, itu kan gini, Pak. Si COVID itu kan tahun 2020 bulan Maret. Terus si gadis ini lahir di Januari 2020. Oh, iya. Sebelum pandemi datang. Jadi kami ada pemeriksaan 3 kali. Sebelum COVID datang. Sebelum COVID itu bahwa ada dimulai lagi bulan dan tahun berapa? Aktifnya. Kami ini bulan 3. Jadi bulan 3 memang tidak ada kunjungan sama sekali. Jadi kami hanya melakukan Zoom dengan para guru, dengan orang tua. Kami undang orang tuanya mereka yang memang yang terdeteksi dari awal. Jadi kami mengundang para orang tua untuk melakukan Zoom supaya dia aktif untuk mengedukasi si anak-anak mereka. Nah, kemudian pada bulan 9 tahun 2020 itu kan agak melandai. Nah, kami melakukan lagi ini kunjungan. Terus hentikan lagi. Kunjungan, kemudian pas naik lagi tuh, Mbak, di akhir tahun 2020 sampai 2021 bulan 3. Nah, itu kami hentikan lagi. Naik lagi prevalensinya. Masuk 2021 bulan 3 sampai sekarang alhamdulillah tinggi. Pasti itu kalau dari siswa ya. Tapi kalau dari di luar itu yang usia produktif masih agak tinggi. Seperti itu. Ya, ternyata ada sejarah juga Pak si gadis di usia 20 ternyata baru bisa kelihatan bahwa ternyata itu pergerakannya di situ. Nah, Pak, kalau kita boleh tahu juga nih Pak, Bu, ya dengan inovasi yang berjalan sekarang ini Pak, kita bisa melihat bahwa inovasi kesehatan itu juga ternyata ada gitu, yang selama ini mungkin juga di tingkatan puskesmas yang ternyata tidak diketahui orang. Gitu. Ya, jadi memang yang setahu saya ya sampai saat ini bahwa instansi SKPD yang banyak punya inovasi adalah banyak yang berkaitan dengan masyarakat, pendidikan, kesehatan, gitu ya. Terus juga terkait pelayanan masyarakat Dukcapil itu ada karena proses untuk melakukan inovasi terkait dengan pelayanan. Cuman memang intensitasnya dunia pendidikan dan kesehatan besar. Kenapa? Karena banyak UPT-nya, SD-nya banyak, puskesmas banyak, rumah sakit ada, gitu kan? Ya kalau dinas ini kan cuma satu, kayak di Dukcapil satu. Dispenda satu, tapi mereka punya aplikasi atau inovasi yang mereka jalankan untuk pelayanan itu. Gitu. Untuk mempertahankan ini Pak, inovasi yang 2017 kan itu dari apa tadi Bu? Dari guru dulu ya? Gurat ya. Terus masuk 2020 satu memulai itu. Bagaimana ini Bu Yanti? Jadi gini Mbak. Kebetulan dulu saya tahun 2017 itu jadi Nakes Teladang tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dengan adanya ini Gurat. Jadi
Puskesmas Balaparang itu memang sudah inovasinya itu memang dari tahun itu. Jadi dan ini bisa mengalahkan beberapa kabupaten. Iya, itu dari tahun 2017 kami ada penghargaan. Kemudian kami berpikir juga maksudnya kalau inovasi ini hanya sebatas ini tidak berkembang. Akhirnya itu Mbak, di puskesmas itu kan ada namanya lintas program. Jadi ada beberapa program memang di puskesmas dan dan di puskesmas itu kita ada namanya lokming bulanan, jadi pertemuan setiap bulan. Nah disitulah masalah-masalah semua dimunculkan, dibahas, dan didapatlah ini bahwa ada beberapa memang usia sekolah, ada beberapa usia sekolah itu yang didapat memang merokok Mbak. Jadi kebetulan di puskesmas saya itu ada sekolah yang sekolah Saribuana itu jaraknya hanya sekitar 20 meter dari puskesmas. Iya. Dan Bimas kami pernah melaporkan bahwa dia dapat siswa yang merokok dengan isap lem. Wilayah Balaparang ini kan wilayah padat penduduk Bu ya, kalau Iya setahu saya. betul. Jadi sebenarnya sih kan dia ada di tengah-tengah kota Mbak ya. Tetapi di balik itu ada juga kumisnya, pemuda miskin. Ada lagi istilahnya Pak Kaban. Apa kumis? Kumis, pemuda miskin. Jadi kumuh dan miskin, Pak. kelihatan memang bahwa kumuh dan miskin. di wilayah kerja kami itu memang dia rumah-rumah gedongan. Kan di Balaparang itu kan terletak di Nikel 3 nomor 1 itu memang rumah-rumahnya ini gedongan. Tetapi jangan salah, di balik itu ada beberapa. Jadi dia kan kami ada dekat masjid Bu ya, kalau tidak salah. Iya. Jadi kita membawahi 3 kelurahan ya. Jadi kelurahan Balaparang, Rapocini sama Buah Kanan. Nah di 3 kelurahan ini masing-masing ada kumisnya. Kumuh dan miskin. Iya. Nah itu yang menjadi perhatian kami, dan beberapa siswa kami itu tinggalnya di situ. Daerah Cilalang itu daerah padat penduduk Pak, dan termasuk juga sering ribut Bu ya, kalau tidak salah. Ini wilayah kerja kami. Wilayah kerja masuk di situ ya. Cilalang. Ya karena ini kota Makassar ini kan kota besar. Iya, kota unik juga Pak. Ya, urbanisasi terjadi. Proses urbanisasi menimbulkan kumis. Gitu. Kumuh dan miskin. Lebih banyak yang pendatang ya dibanding. Banyak juga tanah kosong dijadikan tempat jualan Pak. Enggak, rumah juga, rumah kumuh, rumah kalau di orang perumahan bilang rumah RTH, rumah tidak layak huni, RTLH gitu ya. Rumah asal jadi Pak ya. Ya, bedeng-bedeng kata orang. Iya. Jadi itu. Ya cuman ini menarik saya gitu ya. Selama ya dianggap 6 tahun lah ya, karena satu Covid ya 1 tahun gitu ya. Ada enggak yang terdeteksi guru yang punya penyakit yang menahun, yang kritis gitu, yang harus dirujuk ke rumah sakit atau bagaimana gitu? Baik, ada salah satu guru, beliau ini guru di SD, beratnya 110, tensinya 190/100, gaya hidupnya luar biasa, tidak afdal kalau dalam sehari tidak makan bakso. Akhirnya kami telusuri, pada suatu saat dia pingsan. Kemudian kami dapat telepon dari kerabatnya, dari teman-temannya. Akhirnya kami kunjungi. Kami kunjungi, ternyata pada saat itu tensinya sampai 220. Nggak stroke Bu ya? Alhamdulillah. Bisa. Nah dia cepat. Bisa. Iya. Jadi sebenarnya gini Mbak, 220 itu sebenarnya sudah batas. Iya, bisa pecah pembuluh darah. Tapi memang ini ibu di tensi 180 itu dia masih merasa nyaman. Nah yang seperti saya katakan tadi, tidak ada gejala ya. Tidak ada gejala. Jadi sebenarnya itu lebih
yang tidak ada gejala itu lebih bahaya loh Mbak dibanding yang punya ada gejala. gejala, Ya, betul. nah ini kadang begitu karena dia Bukan. sudah terdeteksi bahwa dia ini hipertensi. Kita sudah melakukan edukasi sampai capek untuk dia teratur minum obat. Jadi ada namanya itu Mbak hipertensi terkontrol. Hipertensi Melalui kontrol. obat ya, melalui obat ya. Obat. Jadi ada kadang biasa begini. Dari beberapa guru itu yang sudah divonis ya, yang sudah didiagnosa bahwa dia ada riwayat hipertensi itu kadang itu, maksudnya tidak terkontrol. Dalam artian dia malas minum obat. Nah, ini dengan adanya ini, alhamdulillah itu para guru sudah terkontrol. Yang saya contohkan tadi itu, alhamdulillah bagus. Sekarang tekanannya itu sudah 140/90. Oke. Iya. Umur masih muda Pak, masih 42 tahun. harusnya di bawah 140 ya normalnya ya. Iya, jadi kan di 130. Kalau 140 itu orang 50-an gitu. Jadi kami itu memang berusaha bagaimana. Jadi kami tanyakan pada saat wawancara jam-jam makan baksonya itu jam kapan? Iya. Diingatkan ya. Ya, jadilah makan baksonya itu dia rata-ratanya jam-jam 1. Pokoknya di sore itu, enggak ada malam. Jadi kalau jam 1 itu makan sudah nelpon. Bu, ingat ada anak, ada suami, jangan. Biasa melalui telepon juga ya Iya, edukasinya. jadi kita tidak sebatas itu. Edukasi itu. Ini menarik karena kayak dokter pribadi gitu. Segitu ya. Ya, semacam program Health Doctor. Pak ya. Mengingatkan gitu kan. Nah, ini ada menarik. alarm Ini menarik gitu kan. Bisa detail itu kan kita bilang ternyata programnya bisa spesifik istilahnya orang customize. Ya, betul. Ya, jadi dia khusus ini harus perlu perlakuan khusus diperlakukan itu. Saya kira dirujuk ke rumah sakit oke gitu. Ternyata nggak ada perlakuan khusus. Karena memang penyakit hipertensi itu kan historis. Iya. Dia pola hidup. Pola hidup betul. Ya, ada saya punya teman itu gitu. Dia normal 180 itu normal. Iya, normal gitu. Makanya dia nggak boleh cabut gigi. Kalau dia mau cabut gigi dia ke kampung gitu. Karena normalnya di Makassar nggak boleh dia cabut gigi karena tekanannya tinggi sekali dan normal dia nggak sakit nggak apa gitu. Cuman bahayanya pada saat dia umur tua dia akan bisa serangan jantung tiba-tiba. Gitu karena kondisi tubuh sudah tidak tahan. Gitu itu biasanya sih kebanyakan mengkonsumsi yang garam banyak gitu. Sodium, makanan apa ya, siap saji mungkin siap saji gitu ya. Mengandung natrium tinggi Mbak. Ya sekarang kan makanan siap saji itu cepat sekali kita juga tergoda gitu. Apalagi jajanan. Cheating yang penting terus. Iya betul Pak, jajanan kan semakin banyak ini jadi kita membuat kita. Sebelum tahun 2016 itu ada malah salah satu pendidik yang meninggal karena ini gula diabetes. Dan itu tidak terkontrol Mbak. Itu tahun 2016 itu salah satu yang melatar belakangi juga kami angkat ini. Angkat itu ya. Iya. Lebih memasifkan gerakan si gadis gitu. Yang paling susah memang dua penyakit itu hipertensi, diabetes. Karena merubah pola hidup. Ya kan? Karena menjadi hipertensi dan gula itu karena pola hidup makan yang tidak bagus ya. Akhirnya harus ada pantangan. Yang susah itu karena mereka tidak bisa melakukan pantangannya. Betul. Ya. Bu, ini sudah terreplikasi kan programnya atau seperti apa, Bu? Kemarin dari Pangkep. Oh, Pangkep. Iya. Dari Pangkep itu kita ada beberapa kunjungan, Mbak. Termasuk dari Goa. Iya. Karena kebetulan itu dari Balai Pelatihan Makassar, Menkes itu sudah tahu ada inovasinya kami. Jadi kalau misalnya ada dari kabupaten-kabupaten lain melakukan pelatihan di Bapelkes, rata-rata mereka PKL itu di puskesmas kami. Ya, jadi
mereka sudah tahu bahwa Puskesmas Balaparang itu ada inovasi seperti ini. Karena tujuan dari inovasi ini salah satunya juga adalah untuk menekan SPM. Jadi SPM itu ada standar pelayanan minimal yang memang merupakan kinerjanya Puskesmas, tapi di balik itu dia juga adalah kinerjanya wali kota. Jadi kalau di daerah itu kinerjanya bupati. Iya. Nah, ada namanya pelayanan usia produktif. Iya, dan selama ini di Puskesmas kami itu di bawah tahun 2017 itu agak rendah. Nah, jadi untuk salah satu tujuan untuk ini juga itu adalah menaikkan capaian SPM. Di puskesmas lain tidak ada yang melakukan pelayanan usia produktif Ada, itu Pak. yang sesuai hampir mirip gitu dengan Tapi mereka hanya dia tidak lakukan secara berkesinambungan. insidentil gitu ya. Tidak ada bukan inovasi gitu ya. Iya, jadi dan dia tidak maksudnya sasarannya itu dia masyarakat umum. Kalau ini kami memang ini jadi khususkan di situ. ada enggak maksudnya kan tadi Ibu bilang kan data kesannya lengkap. Ya kan? Dari tahun 2017 sampai 2024 penurunan guru yang sakit sampai 2020 sampai 2004 itu murid yang konsumsi rokok itu menurun drastis atau bagaimana dengan adanya gadis dan gurat gitu ya? Ya, alhamdulillah kalau untuk prevalensi rokok dari tahun 2020 itu kami 4,9, agak tinggi. Dan alhamdulillah sekarang sudah berkurang menjadi 3,4. Iya, dan itu satu saja Mbak, saja penurunannya dalam setahun itu alhamdulillah sekali. Kalau kan kita ini berbicara tentang perokok pemula. Betul. Nah, itu susah perokok pemula karena memang di sini harus dicas memang itu perokok pemula itu yang namanya perokok yang memang sudah perokok berat, nah, itu susah. Tapi yang namanya perokok pemula itu cepat sekali kami ini Mbak. Jadi maksudnya pendekatan bagaimana supaya ini anak bisa berhenti. Jadi untuk yang perokok berat itu susah memang. Kebetulan di puskesmas kami juga itu salah satu puskesmas yang melayani upaya berhenti merokok. Kebetulan saya salah satu dari fasilitator dari upaya berhenti merokok itu. Sudah saya lihat antara yang perokok berat dengan perokok pemula, yang perokok berat itu susah sekali untuk dimasuki. Karena udah terbiasa. Iya, susah untuk memberhentikan ya. Susah. Tapi makanya ini, jadi perokok pemula itu memang kami berusaha bagaimana caranya supaya perokok pemula ini tidak sampai misalnya begini, dalam sehari dia menghabiskan 3 batang. Kami berusaha supaya dalam jangka waktu 3 bulan itu yang 3 batang itu bisa menjadi sebatang. Dan dalam jangka waktu 1 tahun sebatang itu tidak ada. Nah, jadi ada beberapa siswa alhamdulillah. Memang pada saat dan itu kentara Mbak. Jadi pada saat kami melakukan pemeriksaan CO analisa karbon monoksida di dalam paru-paru itu ketahuan. Jadi kalau misalnya ada gini, saya sudah tidak merokok lagi Bu. Tapi kentara pada saat kami melakukan pemeriksaan ini CO analisa itu ketahuan, ternyata dia masih tinggi, artinya dia masih merokok. Seperti itu. Iya, jadi kami tidak bisa, maksudnya Bu saya sudah tidak merokok. Tidak boleh, aku harus ini. Jadi tetap ada terkontrol pemeriksaannya ya. Untuk CO analisa itu pemeriksaan karbon monoksida kami lakukan setiap 3 bulan Mbak. Jadi itu ketahuan. Jadi dari ini tadi menjadi 3,2%. Kemudian untuk guru-guru, yang namanya penyakit tidak menular, apalagi yang sudah didiagnosa bahwa dia sudah hipertensi dan dia sudah gula, itu susah memang untuk sembuh. Tetapi yang namanya terkontrol. Dan dari 43 guru, alhamdulillah sampai sekarang tidak ada tambahannya lagi. Iya. Jadi yang kami upayakan itu dari 43 tidak tambahannya lagi untuk tenaga pendidik yang mengarah ke penyakit tidak menular, dan yang sehat kami upayakan supaya tidak maksudnya dia menderita penyakit tidak menular dengan pendekatan-pendekatan itu.
Jadi kita melakukan inovasi, kita melakukan inovasi itu berbasis ini Mbak, berbasis sayang keluarga lah. Pak, bagaimana kalau misalnya ini sayang anak, karena biasanya kalau yang begitu kan cepat. Jadi berbagai macam upaya lah kami lakukan supaya tetap mereka ini. Inovasinya betul-betul memberikan manfaat di sekitar, bukan hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga kepada warga sekitar beri pengaruh karena ada komunikasi yang dibangun kepada orang tua, Pak. Ya, kita berharap bahwa inovasi ini bisa menjadi banyak yang bisa replikasi karena jarang-jarang ada sinergi yang terbangun gitu. Ini kan sinerginya menarik karena teman-teman di dinas kesehatan memperhatikan teman-teman di dinas pendidikan, gitu kan? Saling saling bersinergi yang ternyata di luar prediksi begitu, mungkin di luar konteks ternyata ada puskesmas yang memperhatikan itu Pak, apalagi khusus ke tenaga pendidik dan siswa. Kan biasanya kalau di siswa itu kan ada waktu-waktu tertentu pada saat imunisasi itu kan, kunjungan ke sekolah untuk tingkatan SD. Kalau sudah tingkatan SMP dan SMA itu kan, SMA itu jarang-jarang Bu, bukanlah jarang, mungkin bisa dihitung berapa kali sebulan. Tidak terasa Pak Nirman, kita berada di penghujung kebersamaan kita. Mungkin ada yang ingin disampaikan Bu dengan inovasi ini dan didengar orang gitu, adakah bentuk-bentuk ajakan dari masyarakat luar ataupun dari pihak mana bisa termotivasi juga dengan ini? Jadi dengan adanya inovasi ini mungkin kita semua bisa mengambil hikmahnya bahwa jagalah kesehatan sebelum sakit, karena kalau sudah sakit itu susah untuk disembuhkan. Jadi sebagai namanya masyarakat Indonesia memang apalagi kalau Makassar itu kuliner di mana-mana. Jadi jagalah, maksudnya pola makan, pola hidup kita itu dijaga karena semakin hari semakin tinggi prevalensi penyakit tidak menular. Di Indonesia itu sudah menjadi pembunuh nomor 3. Satu siapa? Pembunuh nomor 1, maaf. Pembunuh nomor 1 di Indonesia. Diabetes. Di dunia pembunuh nomor 3. Diabetes dan hipertensi. Iya, penyakit tidak menular. Jadi sebagai ini kami memohon untuk masyarakat semua, jagalah kesehatan, pola makan, pola hidup, olahraga lah, karena ini sangat penting untuk ini. Dan itu penyakit tidak menular, tidak memandang usia. Betul. Usia 3 tahun saya sudah ada divonis sakit diabetes. Sekarang. Karena pola makannya Mbak. Bayangkan umur 3 tahun, minumannya itu setiap hari adalah Coca-Cola, teh kotak, teh pucuk. Nah itu mereka tidak tahu bahwa di dalam kandungan itu ada berapa ada berapa gram kandungan gula di minuman-minuman tersebut. Bayangkan ada minuman-minuman yang ini, di mana-mana yang namanya minuman itu, minuman-minuman kemasan, kemudian minuman-minuman ini memang enaknya luar biasa. Tapi setelah itu ada sakit yang luar biasa. Jadi jaga-jaga kesehatan. Jaga kesehatan karena penyakit tidak menular tidak memandang usia. Baik, Pak Dirman mungkin ada yang ingin sampaikan Pak? Biar Ibu Anti yang menjelaskan kesehatan, kalau saya menjelaskan inovasi. Inovasi, ya silakan Pak. Jadi poin pertama buat saya adalah Ibu Anti itu dengan melakukan inovasi dia menjadi yang terbaik di Sulawesi Selatan. Tenaga kesehatan terbaik. Tenaga kesehatan terbaik. Sama yang kemarin juga. Ibu Dokter Gigi Aita. Iya, betul. Ya, tenaga kesehatan terbaik juga. Ya, karena melakukan inovasi. Jadi teman-teman dengan melakukan inovasi kita bisa mengeluarkan potensi-potensi yang terbaik dari instansi kita, lingkungan kita, gitu. Karena inovasi itu merupakan cara kita menyelesaikan masalah, gitu. Ini kalau Ibu Anti ini cara dia memberikan yang terbaik kepada dunia pendidikan, gitu. Ya, pelayanan ini.
Jadi yang penting adalah niat baik kita, konsistensi, sabar, mencari solusi-solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar kita. Walaupun kadang-kadang itu sebenarnya bukan dalam tanggung jawab kita, tapi dengan memberikan pelayanan itu, inovasi itu, proses pembangunan bangsa bisa berjalan lebih baik, gitu. Jadi kita pilihannya selalu memberikan yang terbaik dengan melakukan inovasi, gitu. Karena kadang-kadang inovasi itu tidak memerlukan biaya yang besar, tapi adalah niat yang baik dan kerja keras untuk mencapai. Karena kadang-kadang usaha yang baik itu belum tentu berjalan mulus, karena pasti banyak tantangan. Jadi semangat aja. Pasti ada di ujungnya cahaya bisa memberikan yang terbaik buat kita. Demikian. Iya. Terima kasih banyak Bu Suryanti selaku PJ UKM Puskesmas Balaparang yang sudah memberikan inovasinya hari ini, sudah menyampaikan juga apa yang menjadi inovasi, apa yang mendasari adanya inovasi si gadis, siswa dan tenaga pendidik sehat. Dan terima kasih juga Pak Dirman yang sudah setiap pekan menemani saya, menjadi partner siar saya di setiap pekan. Kita menantikan pekan depan Pak, inovasi apa kira-kira yang kembali akan hadir. Nah, untuk Anda semuanya yang penasaran inovasi apa pekan depan, nantikan selalu inovasi talkshow inovasi kami di setiap hari Jumat ya, yang kami hadirkan dengan berbagai inovasi. Sekolah sudah, nanti kita masuk di tenaga kesehatan ya. Tenaga kesehatan ini sudah masuk 2 pekan ya. Mungkin pekan depan tenaga kesehatan lagi. Ya, kita tanya Pak Amri. Baik, terima kasih atas waktunya bersama kami di sini. Saya Rupiarinti pamit dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.